Salam pemirsa Live Channel, nama saya Vincent Juang. Saya sangat senang berada di program ini, Voice of Life. Dan saya mau bagikan pengalaman saya bersama Tuhan Yesus. Saya pertama kali bertemu Yesus tahun 1993, tepatnya bulan Juli, tanggal 13, hari Selasa, jam 11.30 malam. Pengalaman pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Di mana saya mau bagikan ini, yaitu tentang cinta dan penginjilan, cinta dan membagikan Injil kepada sesama. Jadi firman Tuhan katakan di Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ingat saat-saat pertama kita bertemu dengan Tuhan Yesus, karena Yesus adalah kasih. Kasih itu sedulur dengan cinta, sedulur dengan sayang. Jadi kita ada cinta kepada Tuhan, kita ada kasih kepada Tuhan. Dan tujuan Yesus ke bumi pun karena cinta, karena kasih. Begitu saya mengalami pengalaman pertama saya dengan Yesus, yaitu cinta dari Yesus kepada saya benar-benar kena sentuhannya. Jadi urusan kita dan Allah itu urusan cinta, antara pribadi dan pribadi, antara Tuhan dan kita. Karena kita dicintai Tuhan, buktinya bahwa kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai sesama kita. Karena Tuhan tidak dapat kita lihat, tetapi sesama kita dapat kita lihat. Bukti Allah mencintai manusia, Allah datang menjangkau manusia. Allah memiliki cinta kepada manusia. Bukti cinta Allah ada pada diri kita, yaitu kita punya hati untuk mengasihi sesama kita. Jadi ini saya mau bagikan bahwa mengapa saya begitu semangat dalam memberitakan Injil, menyaksikan kebaikan-kebaikan Yesus, karena pengalaman cinta itu. Jadi masalahnya apakah kita masih memiliki cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Jadi cinta mula-mula itu adalah motivasi terbesar buat kita untuk memberitakan Injil. Cinta adalah motivasi terkuat dalam kehidupan setiap manusia. Di mana saat pengalaman saya jatuh cinta bersama istri saya yang sekarang, di mana waktu awal-awalnya kami berkenalan, timbul perasaan cinta itu. Kami sering ngobrol, sering juga telepon, selalu ada bahannya, tidak pernah habis-habis. Apa saja yang kita pikirkan, kita ceritakan, itu mengalir saja. Sehingga saya mau katakan bahwa penginjilan sebenarnya tidak ada manualnya. Jadi penginjilan itu adalah sesuatu yang lahir dari dalam. Tuhan Yesus katakan bahwa jika engkau menerima aku, engkau akan menjadi batang air yang hidup, yaitu air mengalir dari dalam hatimu. Apakah kita masih menjaga cinta ini? Apa kita masih menjaga kasih ini? Sehingga kita kemana-mana, kita bisa menceritakan kasih Tuhan. Di mana hari ini kita dapat tahu mengapa Daud sangat dikasihi Tuhan, sangat dicintai Tuhan. Karena yang kita tahu tentang kisah Daud, yaitu Daud selalu menceritakan kebesaran Tuhannya. Daud selalu menceritakan hubungan cintanya kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Ini yang pemirsa kita harus bangkitkan kembali semangat ini. Di mana saya ingat sebelum saya mengenal Yesus, saya tidak tahu arti cinta yang sesungguhnya. Saya mengalami kehidupan yang benar-benar jauh dari Tuhan. Saya tidak pernah tahu kalau seseorang mengasihi saya. Bahkan orang tua kandung saya pun, saya tidak tahu kalau dia mengasihi saya. Saudara tahu, saya mungkin usia lebih dari saudara pemirsa, di mana orang tua kami waktu itu jarang sekali untuk sampaikan bahwa aku mengasihimu atau memeluk kami sebagai anak-anaknya. Dan saya sebagai anak dilahirkan dari keluarga besar, maka kurang dari perasaan-perasaan cinta yang saya alami. Kehidupan saya adalah kehidupan malam, habiskan waktu-waktu saya di nightclub, di diskotik, di semua kota-kota besar, bahkan dari Surabaya, Jakarta, Bandung. Saya spendkan hidup saya di nightclub
untuk mencari sebuah kekosongan yang ada di dalam hati saya. Sampai suatu ketika ada seseorang bertemu dengan saya. Dia menceritakan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan sebuah nama yang baru bagi saya saat itu. Keluarga saya banyak yang beragama Katolik, banyak yang beragama Kristen. Tapi waktu saya mendengar Yesus saat itu adalah sesuatu Yesus yang saya ingin tahu lebih dalam. Apakah Yesus itu benar? Apakah Yesus itu Tuhan? Akhirnya saya sampaikan tadi pada tanggal tersebut, yaitu bulan Juli 93, saya mencari Tuhan. Saya benar-benar mau mencari Dia untuk mencobai Dia, apakah Dia benar-benar Allah atau bukan. Sehingga di belakang tempat kos-kosan saya, waktu itu saya masih kuliah, mahasiswa, saya cuma teriak, Yesus, apakah Engkau Allah atau Engkau pembohong? Saya tidak takut dengan manusia, termasuk Engkau pun saya tidak takut. Jadi saya belum tahu cinta saya pada Tuhan, belum memiliki cinta pada Tuhan, belum memiliki hormat kepada Tuhan. Bahkan saya sangat arogan, saya menantang Tuhan, seolah-olah siapa diri saya. Dan Tuhan adalah kasih, Tuhan sangat mencintai kita. Saya diberi kemurahan Tuhan, saya dapat mendengar suara Tuhan secara audible saat itu. Tuhan bicaranya lembut, tapi jelas. Dia katakan begini, saya ingat sekali setiap perkataan Yesus saat itu. Kata yang pertama Yesus katakan, diberkatilah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Saya mendengar suara itu. Dan bagi saya itu seolah-olah seperti rohani. Jadi biasa saja buat saya. Dan Tuhan masih tetap mencintai untuk bicara lagi yang kedua. Tuhan katakan, jangan sombong. Saya dapat mengambil hidup kamu sekarang juga. Saya juga waktu itu seorang anak muda, usia saya saat itu 22 tahun dan sangat acuh tak acuh terhadap hidup, sangat cuek. Bahkan mati pun saya tidak takut saat itu. Jadi saya juga cuek aja sama perkataan Tuhan itu. Tapi Tuhan begitu besar kasihnya. Dia bicara lagi yang ketiga kalinya. Dia bilang, neraka adalah kekal, surga adalah kekal. Saudara tahu, saya merasa saya tidak takut dengan kematian. Saya tidak takut dengan penjara, tapi neraka saya tahu itu selama-lamanya. Saya percaya siapapun yang tahu kebenaran neraka, dia pasti gemetar, dia pasti takut. Saat itu saya mengalami sebuah ketakutan yang besar, karena saya tahu hidup saya tidak benar di hadapan Allah. Hidup saya tidak benar bahkan di hadapan manusia. Saya pasti akan ke neraka. Dan saya tidak punya harapan. Saya sampai menyesali mengapa ibu saya melahirkan saya. Di bumi saya tidak mendapatkan sebuah kepuasan, mendapatkan sebuah jawaban. Hidup saya kosong. Saya mencari hiburan demi hiburan. Saya tidak mendapat jawaban. Dan saya mengalami banyak kesusahan hidup akibat dari perbuatan saya jauh dari Tuhan. Dan saya berpikir lagi, jika saya jauh dari Tuhan dan hidup saya banyak mengalami kesusahan, dan saya mati ke neraka, untuk apa saya dilahirkan? Buat apa saya lahir di dunia ini? Saya merasa sia-sia, saya merasa tidak berguna. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Dia Allah yang mencintai. Bahkan Dia berkata kepada saya, sekali lagi, Dia katakan, aku mengasihimu. Saya kaget waktu itu. Saya pikir, saya tidak berguna. Saya banyak menyusahkan orang tua, banyak menyusahkan saudara-saudara saya. Tapi Allah yang saya telah dengar suaranya yang tadi-tadi, sekarang Dia sampaikan bahwa Dia mengasihi saya. Saya terjamah hati saya. Saya rasa saya baru pertama kali mengalami cinta. Saya merasakan itu cinta mula-mula saya. Dan dalam kebingungan saya, sekali lagi suaranya saya dengar, lembut tapi tegas. Dia bilang, karena saya mengasihi engkau, maka saya datang ke dunia. Saya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Saya shock, saya kaget. Sambil saya nangis karena saya terharu. Saya tahu saya bebas, saya diampuni, saya dijamah Tuhan. Dosa saya ditanggung Dia. Dan saya dengan spontan waktu itu, di belakang rumah saya, di belakang kos-kosan saya bilang, ampun Tuhan Yesus, ampun Tuhan Yesus. Saya mau percaya Engkau sekarang, saya mau ikut Engkau sekarang. Pakai saya jadi alatmu.
saat itu saya mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Seperti kata firman Tuhan, barang siapa di dalam Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Dia benar-benar baru. Saat itu damai sejahtera Allah turun ke hati saya. Saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Sampai detik ini, sudah 25 tahun yang lalu, kasih itu saya masih alami sampai hari ini. Bahkan waktu saya memberitakan ini buat pemirsa yang sangat saya kasihi, saya masih alami damai sejahtera itu. Bahwa dia hidup, dia benar. Hidup saya berubah 180 derajat sejak saat itu sampai hari ini. Jadi ini adalah hubungan cinta. Mengapa saudara tahu saya begitu semangat, bahkan sudah 25 tahun, terus memberitakan Injil kepada setiap orang yang saya jumpai. Karena saya tahu, jika mereka mengenal Yesus Kristus seperti yang saya alami, tidak ada seorang pun yang tidak mau ikut Yesus. Tidak mungkin orang dapat menolak Yesus. Karena Yesus datang dengan kasih. Dia mencintai, dia mau menyelamatkan, dia mau menolong kita, dia mau mengubah hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Jadi saudara tahu, saya bagikan ini benar-benar karena saya memiliki cinta saya kepada Yesus. Karena cinta dari Yesus itu, saudara dapat terlihat saya memiliki cinta kepada saudara. Saya sangat mengasihi saudara. Saya ingin apa yang saya alami ini, saudara dapat alami. Jadi saudara tahu bahwa untuk memelihara cinta itu sendiri, kita harus bangun hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Allah kita, hubungan cinta antara kekasih. Saudara kalau tahu, kalau baca di Kidung Agung, itu hubungan cinta Allah dan manusia. Begitu juga hubungan kita dan istri kita. Ada hubungan cinta kasih, ada komunikasi, ada waktu yang kita harus berikan kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Dari waktu-waktu kita bergaul dengan Tuhan. Dan waktu kita bicara bergaul dengan Tuhan, banyak orang pikir ini dunianya dunia mistis. Dunia yang tidak kelihatan. Padahal Tuhan itu adalah firman yang menjadi manusia. Di mana di firman Tuhan katakan firman Allah telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat bergaul dengan kekasih kita, dengan cinta kita, yaitu Yesus, yaitu bergaul dengan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, memikirkan firman-Nya siang dan malam karena cinta itu. Sehingga waktu saudara melihat mereka yang belum memiliki kasih, saudara pasti secara spontan saudara ingin membagikan kasih itu kepada mereka. Saudara ingin memberitakan Injil. Karena Injil adalah cinta. Injil adalah kasih. Saya sangat mengamati teman-teman masa lalu saya. Ada yang jadi bandar narkoba, pemakai narkoba. Saudara tahu, mereka terjerumus di dalam cinta yang keliru. Mereka sampai terjerumus ke dalam narkoba. Kalau seorang wanita, 90% karena kekasihnya. Jadi cinta dimanipulasi oleh dunia untuk menjerumuskan. Di mana kita lihat bahwa mereka juga selalu mencari korban-korban yang baru melalui cinta yang salah, cinta yang keliru itu. Begitu juga kita harus tahu, kalau kita mengalami cinta yang sudah benar, yaitu cinta kepada Yesus Kristus, kita harus bekerja lebih giat daripada mereka yang telah menyalahgunakan cinta itu sendiri, telah memanipulasikan cinta itu sendiri. Kita harus bangkit untuk membagikan Injil dengan cinta yang murni, cinta dari Allah itu sendiri. Di mana bukti kita mencintai Yesus adalah kita menuruti segala perintahnya. Perintah Yesus sangat jelas. Yesus dikatakan dalam firman Tuhan, dia mengajarkan murid-muridnya berdoa karena murid-muridnya memintanya untuk mengajarkan mereka. Yesus juga pernah berkumpul bersama muridnya. Mereka melakukan pujian, penyembahan. Tapi Yesus tidak pernah memerintahkan itu kepada mereka. Yesus memberi contoh bagaimana berdoa. Yesus memberi contoh bagaimana memuji dan penyembah. Tapi untuk memberitakan Injil itu adalah perintah. Bahkan lebih tinggi dari perintah, namanya amanat. Amanat agung. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Yesus, kita pasti taat kepada Tuhan. Kita pasti mau memberitakan Injil. Kita pasti dengan sukacita, dengan kasih. Saudara tahu,
Saya bisa untuk ceritakan tentang Yesus 12 jam sehari. Karena apa? Karena saya memiliki hubungan cinta dengan Tuhan. Kalau waktu dengan pemirsa tidak dibatasi, bisa seharian kita ngobrol di sini tentang Yesus. Karena kasih saya dengan Yesus begitu lengket, begitu dekat. Bukan saya luar biasa, bukan saya berbeda dengan pemirsa. Cuma saya menangkap cinta Yesus pada saya. Saya mengalami cinta Yesus kepada saya. Cinta yang sungguh-sungguh murni, cinta yang tidak menuntut. Saudara tahu waktu saya dicintai, saya tidak layak untuk dicintai. Bukan karena bukti saya tidak layak, saya sendiri pun merasakan itu. Mungkin saudara juga mengalami itu. Saudara pikir saudara tidak layak, atau saudara belum berbuat benar, saudara tidak rajin ke gereja. Bagi Tuhan, cinta Dia unconditional. Dia mengasihi saudara bukan karena saudara orang baik, bukan saudara sudah berbuat baik, tapi karena Dia benar-benar mencintai saudara dan saya. Untuk itulah Dia datang ke bumi. Dia mau mencintai kita, Dia mau mengasihi kita, bahkan Dia memberi hidupnya. Dia bukti mencintai kita jauh sebelum kita menjadi orang benar, yaitu Dia terlebih dahulu mati di kayu salib bagi kita. Dia berikan nyawanya buat kita, sehingga kita menjadi layak. Sehingga hari ini saya dapat menceritakan tentang Yesus Kristus, dan juga untuk membangkitkan kita semua untuk tekun membagikan Injil kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus, karena cinta, karena kasih. Jadi kasih itu akan membangkitkan kita, kasih itu akan menyatukan kita dengan Tuhan. Jadi hubungan kita adalah cinta. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya untuk memberitakan Injil atau metodenya bagaimana. Itu mengalir saat cinta datang, mengalir seperti air mengalir. Di saat seorang pemuda bertemu calon pacarnya atau istrinya, mereka tidak pernah diajar apa yang harus mereka bicarakan. Kadang-kadang mereka bisa chatting berjam-jam, mereka bisa telepon berjam-jam. Coba kita pikirkan apa yang mereka omongin. Apakah mereka diajar oleh orang gimana untuk menyampaikan perkataan-perkataannya? Tidak ada, semuanya mengalir karena cinta. Jadi pesan saya, pemirsa semua, kita bangun kembali cinta itu. Ingat saat saudara pertama kali bertemu dengan Yesus. Ingat saat beban-beban saudara diputuskan, rantai saudara diputuskan, bebannya diringankan oleh Tuhan. Cinta itu yang saudara pakai untuk saudara mulai mengasihi sesama saudara. Jadi sebetulnya bagi saudara-saudara semua dan saya, orang bisa melihat apakah kita ada cinta dengan Allah kita, apakah kita ada cinta dengan Yesus kita. Karena bukti dari cinta kepada Yesus adalah cinta kepada sesama. Saudara tahu salib ada vertikal, ada horizontal. Di mana bukti seseorang ada cintanya kepada vertikal, dia pasti ada manifest cintanya pada horizontal. Jadi saya bisa melihat setiap mereka yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, apakah mereka mencintai Tuhan, apakah mereka sungguh-sungguh setiap hari memuji dan menyembah Tuhan, apakah mereka setiap hari bergaul dengan firman Tuhan, dapat terlihat bagaimana mereka mencintai sesamanya untuk membagikan keselamatan yang telah mereka terima dengan cuma-cuma itu. Mungkin pemirsa, ini pesan saya untuk kita semua pada siang hari ini, dan mari kita semua untuk bangkit dan juga sama-sama untuk ingatkan kembali cinta itu, ingat kembali kasih itu. Dan sebelum saya mau mengakhiri, saya mau ceritakan bahwa kuasa dari cinta dapat membebaskan segala macam kecanduan. Saya waktu pertama kali mengenal Tuhan Yesus, saya sering menyembah Tuhan, saya sering berdoa. Saya juga masih tinggal di sebuah kos-kosan waktu itu sebagai student, sebagai mahasiswa. Dan saya alami sebuah kekuatan dari cinta. Di saat kamar saya didatangin seseorang kecanduan narkoba, dia waktu itu ingin menyuntikkan narkoba ke pembuluh darahnya, tapi dia tidak menemukan pembuluh darahnya karena pembuluh darahnya sudah tenggelam,
dan sudah sulit, jarumnya ada di tangan. Dia salah masuk ke kamar saya, dia minta tolong saya, tolong carikan pembuluh darah saya. Dan waktu itu kasih Allah memenuhi saya. Saya juga memiliki kasih kepada saudara satu ini, ya, yang juga pemakai narkoba berat. Dan saya tanya kepada dia, apakah Anda ingin sembuh? Karena ini akan mencelakakan hidupmu. Dengan kasih Tuhan, dia waktu itu sudah pakai sebelumnya, ini akan pakai yang kedua. Dia hanya mengangguk, iya. Dan kasih punya kuasa. Saudara tahu, saya mengekspresikan kasih Tuhan kepada orang tersebut. Saya hanya mendoakan dalam nama Yesus, lepaskan ikatan narkoba tersebut. Dan saya bisa terasa kasih itu mengalir melalui tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan, menjamah saudara tersebut. Dan dia langsung terlepas detik itu juga. Dia bebas dari narkoba. Saudara tahu, hari ini dia sama-sama seperti saya masih melayani Tuhan dengan aktif. Karena cintanya kepada Tuhan membuat kita dapat menjangkau sesama kita. Tanpa cinta dari Tuhan, tanpa kasih dari Tuhan, tidak mungkin saya melihat seseorang, apalagi pemakai narkoba, saya bisa tergerak dengan kasih Allah kepada orang tersebut. Jadi kasih adalah bukti kasih kita kepada sesama kita. Kita tidak lihat lagi latar belakangnya siapa dan kepercayaannya apa. Tapi kita tahu apa yang kita alami, kasih Yesus luar biasa. Cinta Yesus luar biasa. Hidup kita dirubahkan. Hidup kita diberi harapan. Hidup kita diberi jawaban-jawaban. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, hari ini yang saya alami hidup saya, yaitu seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya bayangkan, apa yang tidak pernah saya lihat. Waktu itu saya seorang pejabat baru, saya pikir mana mungkin. Tapi hari ini semua yang tidak pernah saya bayangkan itu yang saya alami. Jauh melampaui ekspektasi saya. Bahkan saya bisa berada di dalam acara Face of Life. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi ini adalah anugerah dari Tuhan. Ini bukti bahwa kasih Allah sungguh luar biasa. Kasih Allah merubah seseorang yang tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Dirubahnya, diberi masa depan yang luar biasa. Saya dikaruniai seorang istri yang luar biasa, namanya Heliana, dan juga dikaruniai dua putra. Yang pertama saya namakan Joshua, yang kedua bernama James. Ini pun jauh dari bayangan saya, jauh dari apa yang saya bayangkan. Ini sangat luar biasa. Jadi saudara, bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah percaya pada Tuhan Yesus, terus setia dan bangkitkan kasih mula-mula itu. Tingkatkan lagi cinta kita kepada Tuhan. Dan juga buat pemirsa yang baru pertama kali mendengar akan kasih Yesus, mendengar akan cinta Yesus, saya akan mengajak saudara bahwa saudara dapat menerimanya sekarang juga, seperti yang saya alami. Jika saya dapat mengalami kasih Yesus, saudara pun dapat mengalami kasih Yesus. Karena kasih Yesus adalah sangat mahal, harganya sangat mahal, tapi kita menerimanya dengan cuma-cuma. Karena sudah dibayar oleh Yesus sendiri. Oleh cintanya, dia mati di kayu salib bagi saya. Mari kita berdoa. Saudara dapat mengikuti bersama-sama dengan saya. Bapa di dalam surga, saya percaya Engkau Allah yang hidup. 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang ke dunia dan Engkau mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan saya minta Tuhan ampuni dosa saya. Sucikan hati saya dengan darah-Mu. Saya mengundang Roh-Mu masuk ke hati saya. Tuntun hidup saya agar saya berjalan sesuai dengan jalan-jalan-Mu dan perintah-perintah-Mu. Berikan hati saya penuh cinta kepada Engkau, sehingga saya rindu untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih para pemirsa Live Channel. Kita jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.